tiap sekarang Ibu. Tiap telinga tiap. Tiap. Ya. Teman-teman sekalian, kalau ada di antara orang yang murtad dari agama Islam, tinggalkan agama yang mulia ini, tidak usah khawatir. Saya lihat ini teman-teman kita di Indonesia secara khusus. Ya, umumnya kaum muslimin. Kalau ada satu orang yang murtad ribut, ini murtad nih, waduh ini harus ditolong. Subhanallah. Ya, untuk apa dipusingin orang yang murtad ini? Saya bukan larang untuk mendakwai mereka, tapi Allah mengingatkan kepada kita, kalau ada yang meninggalkan agama ini, nggak usah dipedulikan udah. Masih banyak muslim tetangga anda yang belum sholat, yang belum tahu halal haram, yang masih kacau dalam pernikahannya, yang masih kacau dalam rumah tangganya, dalam pendapatannya, masih banyak hal riba, hal haram dan seterusnya. Kenapa harus kita pusing dengan seseorang yang murtad? Apa kata Allah? Dengarkan baik-baik teman-teman sekalian. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah urutan 5, surahnya ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman, may yartadda minkum an dinih, siapa yang meninggalkan agama ini yang mulia, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan ganti satu orang yang murtad itu dengan satu kaum. Satu kaum ini teman-teman sekalian, kata ulama dalam bahasa Arab, kaum ini minimal 3 orang. Jadi Allah menjanjikan kalau ada satu murtad, maka Allah ganti itu yang murtad itu dengan 3 orang yang masuk Islam. Minimal satu kaum. Lalu cirinya Allah sebutkan, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mereka mencintai, ya Allah juga mencintai mereka. Adzillatin 'alal mu'minin, yang baru masuk Islam nanti itu yang Allah utus, mereka selalu merendah, mulia bersama orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, sangat mulia di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, mereka akan selalu berjihad mempertahankan agama Allah ini dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah zat yang maha luas dan maha mengetahui segala satunya. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya tempat kalian bersandar adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un, ciri-cirinya yang mereka selalu mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka selalu ruku. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, siapa yang bersandar kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, maka tentulah itu kelompok Allah yang Allah akan berikan kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian menjadikan sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sahabat-sahabat dekat kalian, orang-orang yang selalu mengolok-olok agama kalian, dan dari orang-orang yang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani disebutkan, maka lebih pantas agama-agama yang lain, karena mereka orang faham, tahu ada Allah, tahu Nabi, ya, dengan tapi mereka mengolok-olok sebelum orang-orang untuk menuntut kitab sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Kalau kalian benar-benar beriman. Adapun orang-orang kafir, waliyadzubillah, maka mereka sejak mereka cabut roh mereka, mereka sudah terpenuhkan dengan penyesalan. Sejak dicabut roh mereka, dipukuli oleh malaikat. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harik. Seandainya kau bisa melihat bagaimana ruh orang kafir tatkala dicabut dari badan mereka, dipukuli oleh malaikat depan mereka, belakang mereka, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang pedih. Kemudian tatkala mereka masuk dalam liang lahat di alam barzakh, mereka pun tentu sangat menyesal, ingin dikembalikan ke dunia. Apalagi tatkala mereka telah diazab di neraka jahanam, maka penyesalan semakin bertambah-tambah. Mereka berteriak, wa hum yasrikhuna fiha, rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka jahanam, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Tidak seperti amalan kami tatkala di dunia dulu. Tapi percuma, tidak ada manfaatnya. Maka Allah bercerita tentang neraka jahanam, kata Allah, fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari tersebut tidak ada yang mengazab seorang pun seperti azabnya Allah.
Di dunia ini kalau ada orang bengis, orang sadis, mengadab dengan sesadis-sadisnya, masih kalah dengan adab Allah di neraka jahanam. Kalau ada orang sekarang mungkin sadis, ambil orang disiletin, kasih cuka, kasih jeruk, dengan berbagai macam model penyiksaan. Tidak ada bandingannya dibandingkan siksaan Allah tatkala di neraka kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yuthiqu wathaqahu ahad." Tidak seorang pun yang akan membelenggu bagaimana belenggunya Allah tatkala di neraka jahanam kelak. Tidak ada yang bisa menyaingi siksaan Allah. Saya katakan demikianlah. Sebagaimana tidak ada yang bisa menyaingi nikmat yang Allah sediakan di surga, demikian juga tidak ada yang bisa menyaingi siksaan yang Allah siapkan di neraka jahanam. Dalam qiraah yang lain, fa yauma idzil la yu'adzabu, bukan yu'adzibu. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Itu artinya secara letterlet, pada hari tersebut tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Dalam qiraah yang lain, fa yauma idzil la yu'adzabu dengan sigha majhul. Fa yauma idzil la yu'adzabu adzabahu ahad. Tidak seorang pun disiksa seperti orang kafir ini. Kalau ayat pertama, qiraah yang pertama, tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah. Qiraah yang kedua, tidak ada yang tersiksa seperti tersiksanya orang ini. Maknanya sama, cuma beda fokusnya. Kalau qiraah yang pertama yang sering kita baca dalam keseharian kita, yaitu fokusnya kepada Allah, bahwasanya tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Tapi pada qiraah yang kedua, tidak ada yang teradab seperti orang kafir ini kalau diadab di neraka jahanam. Bayangkan, Ibnu Abbas berkata, ahwanu ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib. Yanta'ilu bin na'lain minan nar yaghli bihima dimaghuhu. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak adalah Abu Talib, pamannya. Dia menggunakan sendal dari api, apinya cuma di kakinya saja. Betisnya tidak kena api, cuma kena kakinya doang. Cuma kena telapaknya, tetapi otaknya mendidih. Itu adab yang paling ringan. Siapa yang bisa mengadab seperti, menyiksa seperti siksaan tersebut?